Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Muhammad Abdaka dari Offering B2. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pendingin. Soal nomor satu yaitu sistem kelengkapan mesin yang berfungsi untuk menjaga agar mesin selalu bekerja pada temperatur idealnya adalah: A. Sistem pendingin, B. Sistem pengapian, C. Sistem pelumasan, D. Sistem bahan bakar, E. Sistem pengisian. Jawabannya adalah A. Sistem pengisian adalah sistem untuk menjaga agar mesin tetap dalam suhu stabil. Soal nomor 2 yaitu komponen sistem pendinginnya berfungsi untuk menampung air panas dari mesin yang melepaskan panas tersebut ke udara adalah: A. Kipas pendingin, B. Tutup termostat, C. Saluran radiator, B. Mantel air, E. Radiator. Jawabannya yaitu E. Radiator adalah komponen sistem pendingin yang menampung air panas dari mesin dan melepaskan panasnya ke udara dan dibantu oleh kipas radiator. Soal nomor 3 yaitu komponen sistem pendingin yang berfungsi untuk menaikkan titik didih air pendingin dengan cara menahan ekspansi air pada saat masih bekerja adalah: A. Radiator, B. Katup vakum, C. Katup termostat, D. Reservoir tank, E. Tutup radiator. Jawabannya yaitu C. Termostat merupakan salah satu komponen di dalam sistem pendingin mobil yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi cairan pendingin mesin yang berasal dari radiator sehingga mencegah mesin overheat. Soal nomor 4 yaitu tekanan sistem pendingin akan diturunkan bila tekanan di dalam sistem pendingin naik hingga 0,3 sampai 1,0 kg per cm persegi pada suhu air sekitar 110 derajat Celcius sampai dengan 120 derajat Celcius dengan cara mengeluarkan cairan pendingin ke tangki reservoir adalah fungsi dari: A. Katup vakum, B. Katup radiator, C. Katup termostat, D. Relief valve, E. Tutup radiator. Jawabannya yaitu E. Pembahasannya, selain berfungsi menutup lubang pengisian cairan radiator, penutup radiator juga berguna sebagai pengatur tekanan di dalam sistem radiator. Penutup itu yang jadi pagar portal antara radiator dengan reservoir untuk penampung cadangan cairan radiator. Nomor 5 yaitu komponen sistem pendingin yang berfungsi untuk mempercepat tercapainya suhu kerja mesin saat mesin dihidupkan adalah: A. Radiator, B. Katup vakum, C. Katup termostat, D. Katup radiator, E. Relief valve. Jawabannya yaitu C. Pembahasannya, termostat merupakan salah satu komponen di dalam sistem pendingin mobil yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi cairan pendingin mesin yang berasal dari radiator sehingga mencegah mesin overheat. Nomor 6 yaitu komponen nomor 5 dan 2 gambar sistem pendingin bawah adalah: A. Selang bypass dan katup termostat, B. Katup radiator dan relief valve, C. Water pump dan saluran air, D. Radiator dan water pump, E. Water pump dan katup termostat. Jawabannya yaitu E. Pembahasannya pada bagian nomor 5 dan 2 yaitu menunjukkan water pump dan katup termostat. Soal nomor 7, komponen nomor 3 dan 4 pada gambar di bawah ini adalah: katup radiator dan tangki bawah, tangki atas dan baut penguras, rumah kipas dan inti radiator, selang pelimpah dan inti radiator, radiator selang dan baut penguras. Jawabannya yaitu E. Pada bagian nomor 3 dan 6 yaitu menunjukkan radiator selang dan penguras. Nomor 8, pengukur temperatur air pendingin atau water temperature gauge berfungsi untuk menunjukkan temperatur air pendingin yang berada di dalam mantel pendingin ke pengemudi melalui jarum penunjuk yang berada di depan pengemudi atau meter kombinasi dengan menggunakan sensor dari: A. Potensiometer, B. Transistor, C. Termistor PTC, D. Dioda Zener, E. Termistor NTC. Jawabannya yaitu C. Transistor PTC adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai sensor pada rangkaian elektronika yang berhubungan dengan suhu atau temperatur. Nomor 9, gambar di bawah adalah pemeriksaan dari: A. Kebocoran pendingin, B. Kondisi reservoir tank, C. Jumlah air pendingin, D. Warna cairan pendingin, E. Kondisi cairan pendingin. Jawabannya yaitu C. Pada gambar di atas menunjukkan pemeriksaan jumlah air pendingin. Biasanya dalam tangki air pendingin ada tanda full dan low. Ketika air masih penuh maka air dalam posisi full. Nomor 10, gambar di bawah adalah pemeriksaan dari: A. Warna pendingin, B. Kebocoran cairan pendingin, C. Kondisi reservoir tank, D. Jumlah air pendingin, E. Kondisi cairan pendingin. Jawabannya yaitu E. Dalam gambar di atas menunjukkan pengecekan kondisi air pendingin. Ketika air pendingin
berwarna keruh kecoklatan, yaitu pada posisi yang tidak baik, tetapi ketika kondisi air masih bagus akan berwarna bening. Gambar 2 ini pemeriksaan dari A. Tekanan katup tekan, B. Kebocoran sistem pendingin, C. Jumlah air pendingin, D. Tekanan katup vakum, E. Kondisi cairan pendingin. Jawaban yang tepat yaitu B. Pemeriksaan sistem pendingin adalah pemeriksaan kebocoran dari sistem pendingin. Pemeriksa kebocoran sistem pendingin menggunakan alat radiator tester. Nomor 12 yaitu gambar 2 ini adalah pemeriksaan dari A. Jumlah air pendingin, B. Kondisi cairan pendingin, C. Kebocoran sistem pendingin, D. Tekanan katup vakum, E. Tekanan katup tekan. Jawabannya yaitu E. Pada gambar di atas yaitu melihatkan cara mengukur tutup tekan pada tutup radiator. Meskipun tutup radiator berukuran kecil, namun komponen ini sangat penting. Untuk menutup radiator tidak bisa digunakan sembarang tutup. Yang digunakan untuk menutup radiator memiliki dua katup di dalamnya, yaitu katup tekan dan katup vakum. Soal nomor 13, pada saat berkendara berjalan, maka yang paling berperan untuk membantu proses pendinginan adalah A. Kipas radiator, B. Radiator dan pompa air, C. Reservoir tank dan weather jacket, D. Weather jacket dan termostat, E. Termostat dan radiator kap. Jawabannya yaitu B. Untuk melancarkan peredaran air yang melalui motor dan radiator supaya pendingin merata dan efisien, untuk itu biasanya digunakan pompa sentrifugal yang dipasang di depan blok silinder. Gerak putar pompa diperoleh dari putar poros angin melalui tali kipas. Soal nomor 14 yaitu fungsi sistem pendingin pada mesin adalah A. Mempertahankan kondisi mesin, B. Untuk mencegah mesin dari knocking, C. Melumasi dan melindungi komponen mesin, D. Untuk mengatur atau mempertahankan temperatur kerja mesin, E. Meredam suara mesin. Jawabannya yaitu D. Pembahasannya, sistem pendingin dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Nomor 15 yaitu sistem pendingin mesin ada dua cara, yaitu A. Sistem pendingin air dan sistem pendingin udara, B. Sistem pendingin udara dan sistem pendingin oli, C. Sistem pendingin kering dan sistem pendingin basah, D. Hanya sistem pendingin air, E. Sistem pendingin air dan sistem pendingin oli. Jawabannya A, yaitu pembahasannya pada sistem pendingin udara yang dipanaskan dihasilkan pembakaran bahan bakar dan udara dalam silinder sebagai dirambatkan keluar dari sirip-sirip pendingin yang dipasang dari luar silinder dan ruang bakar tersebut. Dan untuk sistem pendingin air, penjelasannya yaitu panas dari hasil proses pembakaran bahan bakar dan silinder sebagian diserap oleh air pendingin selalu melalui dinding silinder dan ruang silinder. Nomor 16 yaitu fungsi radiator adalah A. Untuk membuang kelebihan tekan, B. Untuk mendinginkan air yang telah menyerap panas dari mesin, C. Untuk menurunkan titik air pendingin, D. Untuk mengurangi panas mesin, E. Untuk mempertahankan jumlah air pendingin. Jawabannya yaitu B. Pembahasannya, fungsi untuk membuang panas mesin melalui media air yang bersirkulasi di dalam mesin untuk menggunakan pertahanan temperatur kerja mesin berfungsi tutup radiator dengan dua katup adalah A. Untuk mengurangi titik air pendingin, B. Sebagai ventilasi pada sistem pendingin, C. Untuk mendinginkan air yang telah menyerap panas dari mesin, D. Untuk mempertahankan suhu kerja air, E. Untuk mempertahankan jumlah dan tekanan sistem pendingin. Jawabannya yaitu D. Pembahasannya, komponen yang ada di tutup radiator diantaranya katup tekan, katup vakum. Kedua katup ini bertugas secara bergantian mengeluarkan dan menghisap, sehingga air berputar dari tangki reservoir atau tangki cadangan ke radiator. Nomor 18 yaitu fungsi termostat adalah A. Sebagai pengukur sirkulasi mesin saat bekerja, B. Untuk mempercepat tercapainya temperatur kerja mesin, C. Sebagai katup bypass saat temperatur mesin ideal, D. Untuk mempertahankan temperatur kerja mesin pada saat kerja agar konstan, E. Untuk menaikkan titik didih air pendingin. Jawabannya yaitu B. Pembahasannya, ketika cairan pendingin tidak bersirkulasi memasuki radiator, maka proses pelepasan kalor dari cairan pendingin tidak terjadi sehingga mesin akan cepat mencapai suhu panas optimal. Nomor 19 yaitu fungsi cooling fan pada radiator adalah A. Sebagai pendingin air, B. Hanya berfungsi untuk mengalirkan udara saat jalan macet, C. Untuk
Untuk soal nomor 19 yaitu fungsi cooling fan pada radiator adalah sebagai pendingin air, B. hanya berfungsi untuk mengaliri udara saat jalan macet, C. untuk menciptakan aliran udara seperti radiator, D. mengaliri udara agar lebih terarah mengalir pada radiator, E. untuk mendinginkan kondensor AC. Jawabannya yaitu D. Pembahasannya, kipas pendingin ini berfungsi untuk membantu pendinginan radiator dengan cara membantu udara untuk mengaliri melewati sirip-sirip radiator. Yang nomor 20 yaitu berikut ini merupakan fungsi weather jacket. A. Untuk mempercepat tercapainya temperatur sistem pendingin, B. Untuk mempercepat tercapainya temperatur kerja engine, C. sebagai aluran sistem pendingin air pada mesin, D. sebagai pendingin blok silinder, E. untuk melindungi blok dari korosi. Jawabannya yaitu D. Pembahasannya, fungsi weather jacket adalah sebagai jalur air pendingin saat bersirkulasi di dalam mesin. Air pendingin yang bersirkulasi pada weather jacket ini nantinya akan menyerap panas pada mesin secara langsung. Yang selanjutnya yaitu soal esai. Soal esai nomor 1 yaitu mengapa diperlukan sistem pendingin pada motor bakar. Jawabannya, jadi fungsi sistem pendingin pada mesin mobil yang sebenarnya adalah mengatur suhu mesin agar selalu terjaga pada temperatur 80-90 derajat Celcius. Nomor 2 yaitu apa akibatnya jika mesin mengalami overheat atau mesin terlalu panas. Jawabannya, sering pada mobil yang mengalami overheat. Ketika mesin overheat akan terjadi stang piston bisa melengkung dan piston macet yang bisa merusak blok silinder. Selain itu juga klep-klep pada mobil bisa bengkok dan merusak komponennya. Nomor 3 yaitu apa akibatnya jika mesin terlalu dingin. Jawabannya, jika suhu mesin terlalu dingin maka akan terjadi masalah sebagai berikut. Bahan bakar akan sulit menguap atau untuk pada mobil bensin, dan akibatnya campuran bahan bakar dan udara menjadi gemuk. Selain berdampak pada pembakaran yang tidak sempurna, campuran gemuk juga menyebabkan bahan bakar menjadi boros. Jelaskan macam-macam sistem pendingin pada motor. Yang pertama yaitu sistem pendingin udara. Sistem pendingin ini mengarahkan aliran udara dingin ke sirip pendingin yang ada pada mesin saat kendaraan berjalan. Yang kedua yaitu sistem pendingin air. Sistem pendingin ini, air digunakan sebagai cairan pendingin seluruh atau sebagian silinder dan kepala silinder dialiri air. Nomor 5, mengapa saat ini banyak dijumpai tipe sepeda motor berpendingin air? Jawabannya, sering berjalannya waktu menggunakan motor sudah berubah. Tidak jarang lagi kejadian sepeda motor digunakan selama berjam-jam. Belum lagi menggunakan motor kerap menemui kemacetan. Oleh karena itu, motor kini kerap lengkap dengan pendingin cairan yang diharapkan bisa meredam panas ruang mesin lebih sempurna. Demikian itu soal dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.